Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada min awaidil ihsan wa fawaidil imtinan min Allahi rabbil malikil hanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, wabil khusus jamaah IBS yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa keterangan terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Berawal dari keberangkatan yang biasanya dilakukan oleh PT Ikhwan Berkah Sejahtera, biasanya kita memberikan beberapa pilihan. Ada jamaah yang berangkat itu langsung menuju dari Surabaya menuju ke Madinah, turun di Bandara Madinah. Ada yang dari Surabaya menuju ke Bandara Jeddah. Kami dari IBS yang banyak itu melakukan perjalanan umroh ini yang banyak di Bandara Madinah. Di Madinah itu ketika kita nyampe di Bandara Madinah, biasanya kita langsung dijemput oleh beberapa mutawif yang nanti akan membimbing selama pelaksanaan ibadah umrah. Namun di kota Madinah ini sebelum kita melaksanakan ibadah umrah, kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya terkait dengan pelaksanaan ibadah yang ada di Madinatul Munawwarah. Setelah kita dijemput oleh para mutawif, terus kita menuju ke hotel yang sudah ditentukan oleh travel yang selama ini sudah dilakukan oleh Ikhwan Berkah Sejahtera. Setelah kita nyampe di hotel yang sudah ditentukan, biasanya jamaah langsung dibagikan kunci dan langsung bisa ditentukan tempat kamar masing-masing. Setelah itu jamaah diberikan sebuah briefing atau keterangan yang disampaikan oleh mutawif atau tour leader bahwa di situ ketika kita nyampe di hotel itu ditentukan waktunya tidak terbatas. Kadang kita nyampe di situ malam, kadang sore, kadang pagi. Namun setelah jamaah umroh, jamaah IBS setelah masuk di kamar masing-masing, terus bisa menyiapkan diri agar melakukan ibadah sholat wajib, sholat fardu yang ada di Masjid Nabawi yang terkenal dengan Masjid Rasulullah. Di sana biasanya jamaah berkumpul dibimbing oleh mutawif untuk persiapan ketika mau melaksanakan ibadah sholat fardu yang ada di Masjid Nabawi. Biasanya sebelum keberangkatan kita menyampaikan kepada jamaah bahwa sebelum berangkat kita semestinya bersih diri karena di situ ada makbarahnya Rasulullah dan kita bisa melakukan ibadah di situ dengan sempurna. Jamaah biasanya kita sarankan untuk mandi hadas besar. Jadi sebelum kita masuk ke Masjid Nabawi, kita bersih-bersih dulu sekalian dari perjalanan jauh. Kita di situ agar kelihatan lebih segar, kita mandi di sana. Setelah itu kita berpakaian putih. Dianjurkan itu berpakaian serba putih. Kita biasanya memakai baju yang putih,
karena memang Rasulullah itu paling senang memakai baju putih dan wewangian. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat wajib atau sholat fardu di Masjid Nabawi, terus kita diarahkan oleh mutawif yang didampingi oleh tour leader untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan sebuah impian bagi jamaah ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, itu kita di situ diarahkan ke Raudhah. Raudhah ini tempat yang istimewa yang insya Allah nanti akan diangkat oleh Allah ke surganya Allah nantinya. Menjadikan sebuah kebanggaan ketika kita sudah sampai di Raudhah. Kalau dulu Raudhah itu tempatnya ditandai dengan karpet yang berwarna lain, berwarna hijau. Namun saat ini itu karpet semua di Masjid Nabawi itu warnanya hijau semuanya. Biasanya kalau Raudhah itu warna hijau, di luarnya itu banyak warna merah, ada warna merah. Ditandai dengan itu. Nah di sana jamaah dibimbing untuk sholat 2 rakaat di sana. Kalaupun nanti di waktu masuk di Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah itu jamaah bisa sholat fardu di Raudhah, itu malah lebih baik. Tapi di sana seluruh jamaah berebut untuk masuk ke sana. Setelah itu, setelah kita melaksanakan acara sholat ibadah di Masjid Nabawi, keesokan harinya biasanya jamaah dibimbing untuk ziarah ke beberapa tempat. Ada tempat di Masjid Quba, ada di Masjid Qiblatain, ada di Masjid Jumu'ah, ada di tempat-tempat yang lainnya yang sudah ditentukan oleh travel Ikhwan Berkah Sejahtera. Ada keistimewaan ketika kita ada ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba ini tempatnya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Perkiraan 2 kilo dari arah selatan Masjid Nabawi yang terletak dekat perkebunan kurma. Di situ salah satu fadilah ketika kita sholat di Masjid Quba sesuai dengan yang disampaikan oleh Paduka Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa umatku nanti sholat di Masjid Quba ini 2 rakaat dan dia bersuci dari rumahnya. Nah kalau ibadah umroh itu biasanya bersucinya di hotel, maka sholat langsung di Masjid Quba, maka fadilahnya sama dengan dia melaksanakan umroh 1 kali. Nah keesokan harinya beberapa hari ke depan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh IBS Tour and Travel, kita langsung akan melaksanakan ibadah umroh menuju ke Makkatul Mukarramah. Ibadah umroh ini yang intinya kita melaksanakan di Makkatul Mukarramah. Di sana nanti jamaah sebelum berangkat ke sana itu biasanya jamaah dikumpulkan dan diberikan bimbingan manasik kembali oleh mutawif. Sehingga nanti ketika jamaah berangkat ke sana itu jamaah sudah ada persiapan agar nanti jamaah umroh melaksanakan ibadah umrohnya itu lebih sempurna, sesempurna mungkin. Jamaah biasanya berangkat dari hotel, begitu kemas-kemas, barang-barangnya dimasukkan di bis, langsung jamaah disiapkan untuk berpakaian, langsung memakai kain ikhram. Kain ikhram ini bagi laki-laki itu cuma 2 lembar kain, tanpa pakaian apa saja, tanpa pakaian yang lainnya. Jadi tidak memakai kopiah, tidak memakai topi, tidak memakai sarung, yang itu pakaian itu berjahit. Nah setelah
naik di bis semuanya, baru jamaah diarahkan ke tempat miqat yang bernama di wilayah Dzulkhulaifah, di Bir Ali biasanya. Jadi semua jamaah apabila dari Madinah menuju ke Makkah itu miqatnya ambil di Bir Ali, ambil di Bir Ali. Di sana kita bisa menjatuhkan niat untuk niat umrah. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umrata wa akramtu biha. Labbaik Allahumma umrata wa akramtu biha. Nah, jamaah ketika sebelum menjatuhkan niat itu, jamaah sebelumnya untuk yang laki-laki itu memeriksa. Dikhawatirkan untuk jamaah laki-laki masih memakai, mohon maaf, celana dalam. Nah, ini selalu diingatkan agar tidak membatalkan sebuah niat dan ibadah umrohnya bisa sempurna. Nah, setelah kita menjatuhkan niat di Bir Ali, kita menuju ke Makkatul Mukarramah. Di sana jamaah selama perjalanan itu dianjurkan untuk membaca sholawat talbiyah. Bacaannya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jamaah untuk yang laki-laki itu disunahkan untuk suaranya dikeraskan. Bagi wanita itu tidak dianjurkan untuk membaca sholawat talbiyah secara keras. Karena secara hukum kita tahu bahwa aurat suara wanita ini bagian dari aurat wanita. Sampai membaca talbiyah, sampai pada di kota Mekah, kita masuk, kita langsung menuju ke hotel. Nah, selama perjalanan, ketika kita sudah menjatuhkan niat dan bersolawat talbiyah, jamaah memang di situ sudah berlaku larangan-larangan di mana jamaah tidak boleh melakukan larangan yang sudah ditetapkan. Di situ jamaah tidak boleh membunuh hewan, walaupun itu semut, walaupun itu nyamuk. Di situ jamaah tidak boleh memetik bunga, tangkai bunga. Di situ jamaah tidak boleh berbicara kotor. Jamaah tidak boleh melakukan nikah atau menikahkan ketika memakai kain ihram sedang melakukan umroh. Atau jamaah tidak boleh melakukan berhubungan intim walaupun itu suami istri, karena itu merupakan bagian dari larangan melaksanakan umroh. Atau jamaah tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh berhias diri di sana. Setelah jamaah nyampe di Makkah, masuk di hotel, nah jamaah biasanya dihidangkan makan dulu, disarankan untuk makan dulu agar nanti ketika melaksanakan ibadah umroh, melanjutkan ibadah ini sesuai dengan rukunnya, jamaah dalam kondisi yang fit, diusahakan sesehat mungkin. Karena ibadah umroh dan ibadah haji itu merupakan ibadah fisik, selain di situ membaca kalimat-kalimat yang sudah ditentukan. Nah, ketika masuk ke Masjidil Haram, di situ jamaah dianjurkan oleh mutawif bahwa sebelum kita melakukan umrah atau memasang kain ihram, kita disunahkan untuk mandi junub di situ. Jadi kita mandi hadas, menghilangkan hadas besar dulu istilahnya. Mandi junub ini itu dilakukan sebelum kita memakai kain ihram.
Nah, bagaimana caranya? Kita niat nawaitul huslah lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Sebelum melakukan mandi, kita berwudu dulu. Melakukan wudu, terus kita sebelum menyiramkan air ke semuanya, kita berwudu, baru setelah itu kita siram semuanya dari atas sampai ke bawah secara rata. Ada beberapa pendapat lain yang kita mengusap, menyiram di bagian kanan dulu, terus di bagian kiri, terus baru semuanya kita siram. Semuanya itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, di sana ketika kita masuk di pintu Masjidil Haram, tidak jauh kita sudah melihat Ka'bah. Nah, yang perlu diketahui oleh jamaah kaum muslimin dan muslimat, bahwa Allah itu menurunkan rahmatnya sebanyak 120 rahmat. Itu selama sehari semalam. Yang 20 rahmat itu untuk barang siapa orang yang melihat Ka'bah, yang 40 rahmat barang siapa orang yang melakukan sholat, dan 60 rahmat bagi orang yang melaksanakan tawaf. Itu pahala-pahala yang didapat oleh orang-orang yang ketika melakukan ibadah umroh atau haji di sana. Nah, apa yang dibaca ketika melihat Ka'bah? Kita ajarkan di jamaah biasanya dengan kalimat dan doa ketika kita melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Nah, ini Rasulullah mengucap kalimat ini ketika melihat Ka'bah, dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ketika kita sudah lurus di situ ada garis, kalau kita melihat di bawah lantai tempat arena kita tawaf di depan Ka'bah itu ada lampu hijau di sebelah kanan, dan itu lurus dengan Hajar Aswad. Di situ kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita melakukan perjalanan tawaf. Di 3 putaran awal itu bagi jamaah laki-laki itu dianjurkan untuk lari-lari kecil. Bagi yang untuk jamaah perempuan itu cuma jalan biasa. Namun ketika kita berada di sana di depan Ka'bah itu banyak jamaah yang melakukan tawaf ibadah yang serupa, baik itu tawaf sunnah maupun tawaf wajib. Kita tawaf wajib di situ. Jamaah banyak di situ. Kalau kita tidak bisa, untuk laki-laki, jamaah laki-laki tidak bisa melakukan lari-lari kecil, di sana cukup berjalan saja sambil mengucap Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau di situ ada bacaan lain, yang bacaannya itu panjang-panjang, yang dibaca oleh mutawif, boleh kita mengikuti. Biasanya kita dibimbing di situ. Namun kalau kita tidak hafal, dan tidak semua jamaah itu hafal, terkadang kita cukup membaca kalimat itu. Sampai pada ada sudut yang namanya rukun yamani. Di situ kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan bacaannya kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
itu dilakukan sampai 7 kali kita tawaf di depan Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Dan tidak boleh pundak sebelah kiri ini berubah, posisinya masih tetap di sebelah kiri, posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Setelah itu kita melaksanakan ibadah sya'i untuk rukun umrah berikutnya. Kita menuju ke Bukit Sofa di sana. Ketika jamaah menuju ke Bukit Sofa, jamaah dianjurkan untuk membaca salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Begitu. Kalau itu diteruskan monggo, biasanya saya bersama jamaah kalimat yang pendek-pendek itu saja agar jamaah bisa mengikuti. Dari sofa kita menuju ke Marwah. Di sofa itu sebelumnya kita melakukan sa'i, kita menghadap ke arah Ka'bah dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita melaksanakan sa'i. Sebelum jamaah melaksanakan sa'i, terkadang jamaah itu dikumpulkan oleh mutawif untuk meminum air zam-zam. Air zam-zam ini air yang ajaib. Jamaah umrah atau haji apabila berada di kota Madinatul Munawwarah atau Makkatul Mukarramah, memang idolanya minum air zam-zam. Sunnahnya kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Sabdanya Rasulullah, orang ketika meminum zam-zam itu tergantung dengan niatnya. Biasanya banyak jamaah yang berniat agar dijauhkan dari segala penyakit, diberikan rezeki yang berkah dan manfaat, diberikan ilmu yang manfaat, itu jamaah memintanya demikian. Nah, ketika sesudah minum air zam-zam, baru jamaah melakukan perjalanan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini dilakukan dalam putaran 7 kali. Nah, dalam melakukan ini, jamaah apabila tertinggal dengan jamaah yang lainnya, itu ada salah satu petugas nanti dari travel Ikhwan Berkah Sejahtera yang tetap mendampingi jamaah yang tertinggal. Namun dalam putaran ke-7 kali ini, apabila sampai terakhir pada putaran yang terakhir, kami mengingatkan kalau jamaah posisinya masih di Bukit Sofa, berarti di situ putarannya masih kurang. Karena apa? Karena kita pasti berakhir di Bukit Marwah. Nah, setelah kita sampai di Bukit Marwah, di situ jamaah berdoa bahwa jamaah banyak yang berdoa agar dirinya ditakdir oleh Allah untuk kembali ke tanah suci atau Haramain di kota Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Doa yang biasa dibaca oleh jamaah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah fi kulli sanah birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada yang lupa ketika sebelum memakai kain ihram, itu jamaah di situ dianjurkan tadi yang
yang sebelum saya lanjutkan, jamaah dianjurkan untuk mandi hadas besar, mandi junub sebelum memakai kain ihram, melakukan proses-proses ini. Nah, ketika setelah syai baru jamaah melakukan tahallul. Nah, tahallul ini memotong sebagian rambut jamaah umroh. Untuk laki-laki rambutnya dipotong oleh laki-laki, sama-sama laki-lakinya. Untuk jamaah perempuan sama-sama perempuannya. Yang memotong itu jamaah yang sudah rambutnya dipotong oleh jamaah yang lainnya. Bagi jamaah laki-laki itu dianjurkan sunnahnya untuk agar memotong rambut ini istilahnya dipelontos, digondol. Itu dilakukan tidak di tempat pesaian, tapi dilakukan setelah kita keluar dari Masjidil Haram. Setelah kita melakukan ritual itu semuanya, sampai pada tahallul itu adalah ibadah yang terakhir dari kita melaksanakan ibadah umrah. Sampai kita keluar, di situ biasanya tips dari kami, kalau jamaah ingin gundul, ingin dipelontos, itu biasanya di situ sudah banyak yang menawarkan asro real, 10 real. Sampai sekarang masih tetap 10 real. Nah, mohon untuk jamaah agar tidak meminta tambahan obat-obat yang lainnya untuk obat rambut atau macam-macam, nanti akan dikenakan biaya yang lebih mahal. Nah, di situ kalau orang jamaah laki-laki itu rambutnya sampai digondol, sampai pelontos, maka Allah akan memberikan sebuah pengampunan pada yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Ikhwan Berkah Sejahtera Tour and Travel untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, terutama jamaah yang baru melaksanakan ibadah tersebut. Dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa huwa musta'an wa alaihi tuklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.